Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas materi yang super penting di statistika pendidikan, yaitu korelasi Kendall-Taw. Metode ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan data ranking atau urutan. Yuk kita bahas pelan-pelan dan jelas supaya semuanya bisa langsung dipahami. Materi ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Ade Zaskia, Parastri, dan Rafisa Kasmira. Semoga penjelasan yang kami bawakan bisa membantu teman-teman memahami korelasi Kendall-Taw dengan lebih mudah. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, ada 3 bagian utama di dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu pengenalan konsep Kendall-Taw, kedua cara menghitung menggunakan Microsoft Excel, dan yang ketiga yaitu cara menghitung menggunakan SPSS. Ayo kita mulai dari pengenalannya. Jadi, apa sih sebenarnya Kendall-Taw? Korelasi Kendall-Taw digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel. Artinya, metode ini melihat apakah urutan data X dan urutan data Y itu sejalan, berlawanan, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Kendall-Taw termasuk metode statistik non-parametrik, jadi sangat cocok dipakai kalau data kita minimal berskala ordinal alias data yang menunjukkan urutan atau ranking. Poin utamanya adalah kalau ranking X searah dengan ranking Y, berarti hubungan keduanya kuat. Kalau berlawanan, berarti hubungannya negatif. Kalau tidak beraturan, berarti hubungannya lemah atau bahkan tidak ada. Sekarang kita lihat rumusnya. Pada slide ini ditampilkan rumus Kendall-Taw, yaitu Taw sama dengan 2 dikali NC dikurang ND per N dikali N dikurang 1, yang dimana Taw merupakan korelasi Kendall-Taw, NC merupakan jumlah pasangan konkordan, ND merupakan jumlah pasangan diskordan, dan N adalah banyak sampel. Inti sederhananya adalah kalau pasangannya searah itu disebut dengan konkordan, lebih banyak dari yang tidak searah itu diskordan, nilai Kendall-Taw akan positif, kalau sebaliknya nilai Kendall-Taw akan negatif. Nah, biar makin jelas, konkordan itu ketika nilai X dan Y meningkat secara bersama-sama, sedangkan diskordan itu ketika X meningkat tetapi Y menurun atau sebaliknya. Dalam menghitung Kendall-Taw, kita membandingkan setiap pasangan data satu persatu. Kalau sampel kita besar, yaitu lebih dari 10, perhitungan Kendall-Taw bisa dilanjutkan ke uji Z untuk melihat apakah hubungan yang kita temukan itu signifikan atau tidak. Aturan pengujian Z bisa seperti ini. Pertama, yaitu untuk hipotesis dua arah, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau lebih kecil dari minus Z tabel. Untuk hipotesis satu sisi, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau lebih kecil dari minus Z tabel tergantung arah hipotesisnya. Dengan kata lain, setelah kita mendapatkan nilai Kendall-Taw, kita perlu tahu apakah hubungan itu benar-benar berarti atau hanya kebetulan saja. Prosedur perhitungan langkah demi langkah seperti berikut. Pertama yaitu tentukan dulu H0 dan H1 atau HA. H0 sama dengan tidak adanya kesesuaian ranking antara X dan Y. H1 atau HA itu adanya kesesuaian ranking antara X dan Y. Kedua yaitu tentukan taraf signifikan biasanya 0,05. Ketiga yaitu urutkan data X dari nilai terkecil hingga terbesar, lalu bandingkan pasangan data Y dengan data setelahnya. Jika urutannya wajar, beri nilai 1 di konkordan. Jika tidak wajar, beri nilai minus 1 diskordan. Keempat yaitu hitung jumlah C dan D. Kelima yaitu hitung nilai S sama dengan C dikurang D. Keenam yaitu masukkan S ke rumus Kendall-Taw. Ketujuh, tentukan wilayah kritis. Kedelapan, ambil keputusan apakah H0 diterima atau ditolak. Dan yang kesembilan yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang didapat. Dengan langkah-langkah ini, analisis Kendall-Taw bisa dilakukan dengan rapi dan simetris. Pada tabel di slide ini dijelaskan cara membaca nilai Kendall-Taw.
0,00 sampai 0,20 artinya itu hubungannya sangat lemah. Lalu 0,20 sampai 0,40 itu artinya hubungannya lemah. 0,40 sampai 0,70 hubungan sedang. 0,70 sampai 0,90 hubungan kuat. 0,90 sampai 1,00 hubungan sangat kuat. Semakin mendekati angka 1, semakin kuat pula hubungan ranking kedua variabel. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Kesimpulan sederhananya yaitu kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H0-nya diterima. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, itu artinya H0-nya ditolak. Dengan aturan ini, kita bisa menentukan apakah hubungan ranking antar variabel memang signifikan. Nah, setelah paham konsepnya, kita lanjut ke praktik. Di bagian simulasi, kita akan melihat bagaimana cara menghitung Gandalf-Tahu menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Ini penting supaya teman-teman bisa mempraktikkan langsung analisisnya dalam software statistik. Oke, itu dia penjelasan lengkap mengenai korelasi Gandalf-Tahu. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami itu konkordan, diskordan, cara perhitungan, sampai interpretasinya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan! Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru, yaitu pengujian data langsung menggunakan Microsoft Excel. Nah, di tahap ini kita akan melihat bagaimana cara menghitung Gandalf-Tahu secara manual, mulai dari menentukan pasangan data, menghitung NC dan ND, sampai mendapatkan nilai yang tahu akhirnya. Nah, Excel membantu kita memahami proses perhitungannya langkah demi langkah. Jadi, bukan sekedar melihat hasil jadi, tapi benar-benar memahami bagaimana hubungan antar data itu dihitung. Yuk, langsung saja kita mulai tes Excel-nya. Nah, pada Excel di sini sudah kami lampirkan hipotesisnya, yaitu ada H0 dan HA. Nah, hipotesisnya itu H0 tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan siswa. HA yaitu ada hubungan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan siswa. Nah, pada tabel di bawahnya sudah ada di sini ada siswa, ada 12 siswa, lalu ada motivasi, kedisiplinan, rank 1, rank 2, NC atau konkordan. Nah, NC ini ibarat pasangan data yang kompak dan jalan beriringan. Jadi, kalau misal nilai X-nya naik, nilai Y-nya ikut naik. Jadi, atau kalau nilai X-nya turun, nilai Y-nya juga ikut turun. Nah, sementara ND ini adalah pasangan yang tidak sefrekuensi, teman-teman. Nah, di mana X ini bergerak ke satu arah, tapi Y malah berarah sebaliknya. Nah, jadi seperti kalau misal X-nya turun, Y-nya naik, begitupun sebaliknya. Nah, jadi kita mulai dengan mengisi R1 atau rank 1. Nah, di sini bisa kita lihat rank 1 yaitu motivasi. Bisa kita lihat di sini sudah berurutan 1, 2 sampai 12 dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, jadi di sini bisa kita langsung tulis 1, 2 sampai seterusnya. Nah, setelah semuanya terisi, baru kita isi rank 2, yaitu kedisiplinan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini belum beraturan, teman-teman. Jadi 89 ini bukan nilai paling tertinggi. Jadi kita perlu mengurutkannya. Nah, di sini di Excel ada rumus cepatnya, yaitu dengan sama dengan rank lalu kita blok kedisiplinan sampai 12 ini. Lalu kita tekan titik koma. Lalu kita blok lagi sekali. Baru kita titik koma 0, baru di tutup kurung, lalu di enter. Nah, di sini sudah otomatis teman-teman sudah berurut. Nah, 90 itu merupakan nilai tertinggi di rank 2. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, baru kita hitung nilai konkordannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa konkordan ini adalah nilai yang searah. Seperti kalau misal X-nya naik, Y-nya juga ikut naik, seperti itu. Nah, di sini cara menghitung
konkordan ini ada rumusnya, itu sama dengan countip Nah, jadi konkordan ini teman-teman, jadi kalau dia tidak boleh sebaris dan juga dia tidak boleh nilainya sama. Nah, jadi ini kan sebaris. Ini tidak bisa kita blok. Nah, tadi di sini ada angka 2 sama dengan ini, itu tidak bisa juga masuk. Jadi kita bloknya itu mulai dari sini, dari 3 sampai ke 12. Lalu kita koma, tanda petik. Nah, jadi kalau di konkordan ini kita menggunakan tanda lebih dari 2, lalu tanda petik lagi, baru kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini tidak bisa kita tarik, kita harus mensimulasikannya satu persatu. Nah, di sini kami sudah mengisi, jadi kita tinggal copy saja. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba di rumah, bisa memulainya satu persatu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini berarti mulainya itu dari sini. Dia tidak boleh, intinya dia tidak boleh sebaris. Ini juga, ini mulainya dari sini, dia tidak boleh sebaris dan nilainya tidak boleh sama. Baik, jika sudah sampai sini, lalu kita lanjutkan ke diskordan. Nah, diskordan ini adalah nilai yang tidak searah. Jadi kalau misal nilai X-nya turun, nilai Y-nya ikut naik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ND ini, dia boleh sebaris. Rumusnya sama seperti tadi, countip. Kontif. Karena dia boleh sebaris, jadi kita blok yang ini dari atas sampai bawah. Titik 2. Nah, kalau di diskordan kita menggunakan tanda lebih kecil. Tanda petik dahulu, tanda lebih kecil. Nah, karena di sini 2, berarti di sini juga lebih kecil 2. Nah, jadi berbeda teman-teman dari yang konkordan tadi. Kalau konkordan tadi itu disamakan semuanya lebih besar dari 2. Jadi kalau diskordan ini dia tergantung rank 2-nya. Baru kita tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu. Lalu kita lakukan hal yang sama pada yang bawahnya. Countip. Kita mulai dari yang sebaris, kita blok sampai 12. Tanda petik lebih kecil dari, karena di sini 1, berarti ini lebih kecil 1. Tutup kurung dan enter. Kita lanjutkan sampai bawah. Kalau di sini 5, jadi di sini 5. Tanda petik, tutup kurung, enter. Sama dengan Nah, setelah semuanya selesai, lalu kita totalkan rank 1, rank 2, NC, dan ND-nya. Nah, jadi caranya itu dengan
sum, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke samping. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini teman-teman, lalu kita lanjutkan ke bagian mengisi tabel di sebelahnya. Nah, N di sini adalah 12 karena data kita merupakan 12 siswa. Lalu NC-nya atau konkordannya yaitu 66. Jadi cara memindahkannya adalah sama dengan kita klik ini, lalu kita enter. ND juga sama dengan kita klik ini, lalu kita enter. S juga sama. S ini rumusnya itu sama dengan NC dikurang ND. Enter. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke mencari candle tahunya. Nah, di sini ada rumus umumnya. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Ini bisa juga, tapi kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan NC kita buka kurung, NC dikurang ND dibagi, karena setengah dari N adalah 6, jadi di sini langsung saja kita tulis 6 dikali N dikurang 1, 12 dikurang 1 yaitu 11, jadi dikali 11, tutup kurung, lalu kita enter. Jadi hasilnya 0,8939. Lalu kita menghitung standar deviasi tahu, yaitu rumusnya adalah sama dengan rumusnya ini, akar 2n ditambah 5 dibagi 9n dikali n dikurang 1. Ini sama dengan SQRT untuk mencari akarnya. 2 dikali buka kurung 2 dikali N ditambah 5 tutup kurung dibagi 9 dikali N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung, lalu kita tutup kurungnya 2 kali sampai berwarna hitam, lalu kita enter. Lalu kita akan mencari T hitungnya. Nah, jadi T hitung ini sama dengan nilai candle tahu yang sudah kita cari tadi. Nah, jadi cara memindahkannya adalah sama dengan ini, lalu kita enter. Nah, lalu kita akan mencari T tabelnya. Nah, jadi cara mencari T tabel ini, karena N kita tadi 12, jadi kita ini merupakan data sampel kecil. Nah, jadi bisa kita lihat pada tabel kritis statistik uji tahu candle yang sudah kami sediakan di sini. Nah, ini N kita 12, yang ini. Karena tadi taraf signifikansi kita 0,05, nah jadi kita nilai yang bakal kita ambil adalah 0,576. Nah, makanya di sini kita tulis 0,576. Lalu terakhir, untuk pengambilan keputusan kita akan menggunakan rumus logika, yaitu sama dengan if
Jika T hitung lebih kecil dibanding T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. HA diterima dan H0 ditolak. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi teman-teman, keputusan akhirnya itu HA diterima dan H0 ditolak. Nah, bisa kita kembali lagi ke hipotesis. HA diterima berarti di sini artinya ada hubungan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan siswa. Baik, begitu saja simulasi dari Excel. Kita lanjutkan ke uji SPSS. Nah teman-teman, setelah tadi kita mencoba menghitung candle tahu menggunakan Microsoft Excel dan melihat bagaimana prosesnya berjalan secara manual, sekarang kita akan beralih ke metode yang lebih praktis dan terstruktur. Saatnya kita lihat bagaimana analisis yang sama bisa dilakukan menggunakan SPSS. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita lanjut mengisi variabel view sebelum kita melakukan pengujian. Nah, yang pertama yaitu kita isi dengan motivasi. Lalu, poin kedua, kita isi dengan kedisiplinan. Poin 3 kita isi R1 atau rank 1. Dan poin keempat kita isi dengan rank 2. Nah, nama-nama ini sama halnya dengan pada Excel sebelumnya. Nah, lalu label kita isi dengan nama yang sama. Motivasi, kedisiplinan, rank 1 dan rank 2. Lalu pada menu measure, ini kita ubah ke ordinal karena kita akan mengukur skala non-parametrik. Kita ubah semuanya menjadi ordinal. Nah, setelah semuanya seperti ini, barulah kita pindah ke data view. Nah, pada menu ini sudah ada motivasi, kedisiplinan, rank 1 dan rank 2. Nah, barulah kita bisa mengcopy nilai-nilai yang ada di Excel lalu kita tempel di SPSS. Nah, kita copy semuanya, lalu kita tempel di SPSS. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, barulah kita bisa melakukan pengujian. Nah, tahap pertama melakukan pengujian yaitu kita ke menu Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Nah, pada menu ini kita akan memindahkan nama-nama tersebut ke variabel yang berada di sebelah kanan. Nah, kita pindahkan satu persatu. Nah,
Setelah memastikan semuanya sudah terpindah ke belah kanan, barulah kita akan masuk ke menu di bawahnya. Nah, pada menu ini kita akan mencentang Candlestawu. Nah, yang person ini tidak perlu dicentang karena kita hanya akan menguji Candlestawu. Lalu pada menu bawahnya, pada Test of Significance, itu kita memilih to Toilet karena kita akan melakukan pengujian dua arah. Nah, ini artinya pengujian hipotesis tanpa menentukan arah hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, kita hanya ingin tahu apakah ada hubungan positif atau negatif, bukan apakah hubungan itu pasti positif atau pasti negatif. Nah, selanjutnya baru kita klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari pengujian Candlestawu kita. Nah, pada tabel di bagian non-parametric correlation terlihat bahwa nilai Candlestawu adalah 0,788. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan kedisiplinan itu positif. Artinya, semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kedisiplinannya. Lalu, nilai signifikansinya 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi, hubungan ini signifikan dan kita bisa menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hasil ini sinkron dengan perhitungan Excel sebelumnya. Bedanya, Excel menghitung secara dasar, sedangkan SPSS menggunakan tau B yang mempertimbangkan adanya nilai ranking yang sama. Tapi kesimpulannya tetap sama, adanya hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir materi. Hari ini kita sudah belajar apa itu korelasi Candlestawu, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana menerapkannya lewat Excel dan SPSS. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa statistik bukan hanya angka, tetapi cara kita untuk membaca pola dan memahami hubungan antar data. Candlestawu memberi kita cara untuk melihat apakah ranking dari dua variabel itu berjalan searah, berlawanan, atau justru tidak berkaitan sama sekali. Dengan bantuan Excel dan SPSS, analisis yang awalnya terlihat rumit ternyata bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah, cepat, dan rapi. Semoga penjelasan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu teman-teman merasa lebih percaya diri saat menghadapi analisis data non-parametrik. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga semua ilmu hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.